Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pradika Yuda Kusuma dengan NIM 1 di 0217, kelas RO 002, dengan mata kuliah konservasi sumber daya hutan, dosen pengampu Bu Nur Santi Ashud MSI. Saya di sini akan mereview jurnal Agrotech Vol 2 nomor 2 September 2018 dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara Kabupaten Takalar yang disusun oleh Sahrudin, Amir Tunang, dan Sudirman Numba. Bahasan pokok di sini ada memiliki empat. Pertama, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Satu, pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditujukan menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 KPTS 2 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jane Ponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komere seluas lebih kurang 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar kemudian masing-masing ditetapkan Taman Buruh Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 KPTS 2 atau 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 KPTS 2 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2,972 hektar. Dua, metodologi. Lokasi dan waktu penelitian dilaksanakan di kawasan Suaka Marga Satwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Kemudian dilakukan analisa data. Merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12 KSDAE Set 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh, remote sensing, dan atau ground check. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan untuk mengetahui perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu terkait luas, sebaran, dan intensitas kerusakan. Sementara ground check dilakukan untuk mengidentifikasi dan memastikan tipe dan tingkat kerusakan yang terjadi beserta penyebab kerusakannya. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi, tegakan, dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Hasil dan pembahasan. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 289,84 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual, merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri karakteristik objek secara keruangan. Faktor yang mempengaruhi, satu ada illegal logging, dua ada perambahan, tiga penyerobotan lahan, empat kebakaran. Selain itu, berdasarkan pengalaman, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan seringkali terjadi kegagalan akibat ketidaksesuaian pola penanaman dan pemeliharaan jenis tanaman. Oleh karena itu, kajian kawasan terdegradasi sebelum dilakukan pemulihan sangat penting dilaksanakan. Mengkaji suatu lokasi. Satu, pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Dua, inventarisasi tegakan dan lokasi terdegradasi. Plot 1, luas peta 1 adalah 34,12 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot.
dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan di antaranya adalah jabon, Et Etocephalus cadamba, Marasikapa, Vitek pubenkes, bambu, Bambusa sp, Marapum, Mangifera sp, dan lain-lainnya. Plot 2, adalah luas petak 2 adalah 39,46 hektar, jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% dan sebanyak 20 plot dengan petak ukur lingkaran dan luas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan antaranya adalah jabon, Anthocephalus cadamba, Marasikapa, Vitek pubensis, bambu, Bambusa sp, Marapum, Mangifera sp, dan lain-lain. Plot 3 luas petak adalah 25,76 hektar. Jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% dan sebanyak 13 plot dengan petak ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan antaranya adalah mahoni, Swetenia mahogoni, Bitivites govasus, Jati Tectona grandis, Jabon atau Cephalus cadamba, Marasikapa, Vitek pubenkes, dan lain-lain. Plot 4 luas petak 4 adalah 23,31 hektar, jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% dan sebanyak 12 plot dengan petak ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Jenis tegakan yang ada di lapangan antaranya adalah mahoni, Swetenia mahogoni, biti, Vigites govasus, Jati, Tectona grandis, Jabon, Anthocephalus cadamba, Marasikapa, Vitek pubenkes, dan lain-lain. Analisis lanjutan dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komera. Data ini dipergunakan sebagai ukuran dalam penentuan jenis tegakan yang akan ditanam dalam kegiatan pemilihan ekosistem nantinya. Analisis vegetasi ini dilakukan di lokasi yang dianggap mewakili ekosistem asli di kawasan Suaka Marga Satwa Komera. Penentuan jenis pohon tegakan pada prinsipnya diharapkan sama dengan jenis pohon terhadap pada ekosistem hutan alam yang ada di dekat area restorasi, namun dalam pelaksanaan restorasi memprioritaskan jenis-jenis kunci untuk membentuk ekosistem, sarang dan pakan satwa. Tanaman yang memiliki INP tertinggi diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis dengan INP yang tinggi merupakan jenis pionir dan jenis klimaks. Jenis tanaman invasif merupakan jenis tanaman asing yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem asli. Invasi merupakan pergerakan secara besar-besaran suatu makhluk hidup melanggar batas dari satu daerah ke daerah lainnya. Kesimpulannya, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual foto udara Citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Perjanjian KSDAE nomor P12 KSDAE set 2015, maka untuk peta 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegaan. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, Terateresa, Rau, Marapau, dan Kirasa. Demikian penjelasan review jurnal dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.